Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang konvolusi sinyal diskrit atau disebut juga dengan konvolusi jumlah. Contoh seperti ini, jika diketahui Xn nilainya adalah 2134 dan Hn 122, tentukan nilai Yn, yaitu hasil konvolusi antara Xn dengan Hn. Ini menunjukkan simbol konvolusi. Silakan dibaca juga slide tentang konvolusi diskrit ya, jadi menyelesaikannya barengan. Pada tahapan pada konvolusi jumlah, yang pertama adalah pencerminan, kemudian yang kedua adalah pergeseran, ketiga adalah perkalian, dan penjumlahan. Sekarang kita lihat kalau kita punya soal Xn dikonvolusikan dengan Hn, maka yang saudara catat adalah bahwa ini artinya adalah Xn ini posisinya nanti tetap, maka yang akan bercermin, yang dicerminkan digeser, ini yang dicerminkan dan digeser. Jadi Xn tetap, Hn yang dicerminkan dan yang digeser. Kalau Hn dikonvolusikan dengan Xn, berarti Xn-nya yang dicerminkan dan digeser. Itu tuh ya. Sekarang berarti kita fokus ke Hn. Sekarang kita lihat Hn itu adalah 122. Kalau dibikin gambar di grafik, berarti H0 nilainya adalah 1, H1 nilainya adalah 2, dan H2 adalah nilainya 2. Sekarang kita mau jadikan pencerminan ya, berarti dia adalah H-N. Kalau kita punya gambar seperti ini, kemudian kita cerminkan, artinya terbayang ya kalau cermin dia di kanan di kiri, maka yang X0 ke H0 tetap di sini 1, H1 menjadi H-1, di sini ini. Ini mungkin bisa dibuka lagi materi tentang aritmatika pada sinyal listrik, sehingga kita tuliskan dalam bentuk deret, yaitu ini ya, 2 dulu ini tuliskan 2 2 1 dan panah di sini. Oke, sekarang H-N kita geser 1 ke kanan. Ini masih ingat ya, H-N geser 1 ke kanan. Nah, kita perhatikan nomor ini, H-N geser 1 ke kanan, sehingga di sini H-N plus 1 bentukannya adalah yang tadinya 1 nilainya adalah ketika N0, maka digeser 1 ke kanan, maka nilainya di sini adalah 1. Di sini 2, ikut yang lainnya 2 2 1. Sehingga ketika kita tuliskan dalam bentuk deret, yaitu 2, dia tetap 2 1 digeser 0 di titik 2. Sekarang kita lihat H-N plus 2. Bayangkan di sini H-N-nya digeser 2 ya, berarti di sini yang kita lihat H-N digeser 2, berarti sini 0, berarti sekarang jadi posisi 2. Iya. Itu di sini 1 2 2 1 2.
sehingga kita bikin dalam bentuk deret menjadi 2, 1, 0 di sini. Kalau misalnya kita geser ke kiri, berarti dalam bentuk H min N min 1. Patokan kita kan H min N ini ya, yang ini. Geser 1 ke kiri. Artinya kalau dia sekarang 0, berarti dia berada di posisi min 1. Tuh. Berada di posisi min 1. 2, min 2, min 3, sini 0. Sehingga begitu kita tuliskan dalam bentuk deret, kita bisa ngambil 2, 2, 1. Dan di belakang ini posisi 0 ada di sini ya, berarti tidak pada 1 atau 2, sehingga saudara boleh menambahkan 0 di sini. Artinya sama. Artinya sama. Ini adalah H min N min 1. Jadi kita geser ke kiri 1. Sekarang kita lanjutkan bagaimana bentuknya H min N plus 3. Balik ke patokan yang di sini tadi, H min N, berarti kita geser 3 ke sini ya. Berarti 0 sekarang jadi 3. Berarti Ibu gambarkan seperti ini. Nah, gimana cara membuat deretnya? Berarti saudara tambahkan 0 di depan untuk menunjukkan bahwa posisi N0 di sini. Berarti kalau dituliskan di sini adalah ini N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Seperti itu ya. Nah, ini buat apa? Nah, nanti pergeseran inilah yang akan kita lakukan proses perkalian yang ini. Jadi setelah pencerminan, saudara paham pergeseran, dia sepaket, nanti perkalian, kemudian penjumlahan. Yang pertama kita akan menyelesaikannya dulu dengan tabel. Itu lengkap di itu ya, di materi. Sekarang kita perhatikan membuat tabelnya. Maka tabel yang pertama adalah kita tuliskan dulu N di sini. N ini adalah nilai garis bilangan. Jadi kalau kita bikin garis bilangan, semakin ke kiri negatif, semakin ke kanan positif. Jadi boleh misalnya Ibu mulai dari sini dari min 3. Berarti ini berurutan ya, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kita geser dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah garis bilangan yang N. Oke. Sekarang kita tuliskan yang kita cerminkan tadi HN, berarti kita punya XN di sini. XN yang tidak berubah tadi. Perhatikan XN yang di sini. XN ketika N bernilai 0, nilainya adalah 2. Ketika N bernilai 0, nilainya adalah 2. Maka Ibu tulis di sini adalah 2. Kemudian 1. Ketika bernilai 2, nilainya 3. Ketika bernilai 3, nilainya 4. Nah, kemudian yang kita masukkan ke tabel di sini adalah H min N. Maka kita langsung masukkan hasil pencerminan H min N. H min N yang kita dapat tadi yang ini 1, 2, 2. Maka kita tulis di sini 2 atau 2, 2, 1. Satunya yang ini ya. Nah, untuk mendapatkan ini, maka kita dapat memperoleh hasil konvolusi ini. Di sini kita tuliskan hasil konvolusinya. Nih. Di sini kita tuliskan hasil konvolusi. Berarti H min N ini kan tidak tambah dengan 0, maka hasil konvolusinya adalah ya 0. Perhatikan di sini
angka yang ketemu adalah di titik 0, 2 dengan 1. Sehingga kita lakukan perkalian 2 dikali 1. 2 dikali 1. Ada lagi yang ketemu? Oh, nggak ada. Semuanya 0. Berarti hasilnya adalah 2. Oke. Kemudian H-N ini kita geser. Kita lihat kecenderungan dari XN. XN bergeraknya ke kanan. Maka kita boleh menampilkan H-N hasil penggeserannya adalah hasil penggeseran ke kanan. Berarti H-N plus 1. Plus 1 di sini berarti akan mempengaruhi nilai output, yaitu Y1. Ini Y1. H-N plus 1 berarti 221. Dari 1 geser ke kanan, yang 0 ada di 2, jadi kita pindahkan ke sini. 2, 2, 1. Sehingga kita lihat dengan XN, H-N plus 1 dengan XN. Ini abaikan ya. Yang mana yang ketemu? 2 dengan 2 ini, 1 dengan 1. Sehingga kita buat hasil perkaliannya. 2 dikali 2 ditambah dengan 1 kali 1. Ini yang perkalian dan penjumlahan. Sehingga hasilnya adalah 5. Kita lanjutkan. H-N plus 2. Berarti dia geser lagi yang tadi. Ini ya. 2-nya di 0, 2, 2, 1. Kita pindahkan. 2, 2, 1. Berarti hasil kita sekarang adalah Y2. Yang ketemu yang mana? 2 dengan 2, 2 dengan 1, 1 dengan 3. Berarti 2 kali 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 3 sama dengan 9. Oke. Kita lanjutkan terus H-N plus 3. Jadi di sini ya. 2, 2, 1. Sehingga Y3 kita dapatkan dari 2 kali 1 ditambah 2 kali 3 ditambah 1 kali 4 sama dengan 2, 6, 10 berarti 12. Kemudian H-N plus 4. Ini kita geser lagi. Sebenarnya saudara udah tahu triknya, tinggal menggeser saja. 2, 1. Cuman yang ini tadi, ini adalah basic pergeseran. Kenapa hasilnya seperti ini? Berarti kita dapatkan di sini Y untuk Y4. Dapatnya nilainya yang ketemu 2 dengan 3, 2 dan 4. 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Nilainya adalah 6 ditambah 8 berarti 14. Kita lanjut. H-N plus 5. Ini digeser 2, 2, 1. Yang ketemu adalah 2 dengan 4. Berarti Y5 kita adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Ini merupakan hasil perhitungan konvolusi kita ya. Kita dapat nilainya 2, 5, 9, 12, 14, 8. Sehingga ketika kita menuliskan hasil, berarti YN sama dengan XN dikonvolusikan dengan HN, sehingga nilai YN hasilnya itu adalah, kita masukkan nilai yang didapat dari hasil perhitungan. Berarti 2, 5, 9, 12, 2, 5, 9, 12, 14, 8.
dengan titik N sama dengan 0 berada pada nilai 2. Ini ya, berarti YN hasil output kita adalah 2, 5, 9, 12, 14, 8. Jadi ini sudah selesai hasil konvolusinya. Tapi kalau saudara hanya membuatkan di tabel seperti ini, nah ini proses baru sampai proses konvolusinya. Jadi harus dituliskan hasil YN-nya seperti apa. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita menyelesaikannya menggunakan metode grafik? Oke. Nah, ini yang dengan metode grafik seperti ini. Ketika H-N-nya kita geser sejauh -1 ke kiri, atau ini tuliskan H-N-1 sesuai dengan gambar kita yang ini yang tadi ya, yang H-N-1 ini. Maka di grafik ini belum ada komponen yang bertemu. Ya, ini bisa terlihat H-N-1 terjadi ketika H-nya digeser -N-1. Oke. Sehingga Y-1 ini belum ada nilainya. Sekarang posisi seperti ini adalah H-N. Berarti ini adalah Y0. Di Y0 siapa yang ketemu di sini? Oh, ternyata merah dengan hitam ketemu adalah nilai 1 dan 2. Berarti kita kalikan. 1 kali 2 sama dengan 2. Lanjut. Ini adalah ini Y0, Y1. Untuk Y1 berarti kita H-N sudah kita geser 1 ke kiri, 1 ke kanan. Berarti nilai Y1 yang ketemu di sana adalah 2 dikali 2 ditambah dengan 1 dikali 1. Itu hasilnya 5. Ini apa? Ini Y2. Ini Y2 ya. Berarti sini dapat Y2 hasil perkaliannya 2 kali 2 4, 3 7. 2 kali 2 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 1. Hasilnya adalah 9. Nah, bandingkan dengan yang tabel tadi. Ini dengan tabel sama saja ya. XN kalau di grafik enak lihatnya, XN tetap hitam, tetap tidak diapa-apakan. Yang kita geser-geser adalah si merah, HN-nya. Begitu juga kalau soalnya adalah HN dikonvolusikan dengan XN. Berarti XN-nya yang bergerak, HN-nya yang tetap. Ini yang tadi HN-nya yang bergerak, XN-nya tetap, hasil jumlah. Kalau saudara memahaminya lebih enak memahami pakai grafik, silahkan dikerjakan pakai metode grafik. Ini nanti juga hasilnya sama. Y2 berarti ini Y3 lagi, Y3, Y4, Y5, Y6. Lihat di Y5 ada yang ketemu 1, berarti Y5 dapat nilainya 8, ini 4 kali 2. Tapi di Y6 sudah perhatikan sudah tidak ada komponen X dengan H-N yang bertemu lagi. Sehingga di Y6 sama dengan tidak ada. Jadi kapan dia mulai dan kapan dia berakhir? Dia mulai di pertama kali ketemu. Jadi kalau misalnya grafik kita ada di sini, si XN mulainya dari -1, berarti mulainya Y-N-nya juga dari -1, YN-nya dari 1, -1. Kemudian kapan dia berakhir? Berakhir di tidak ketemu lagi. Jadi berawal dari pertama kali bertemu dan berakhir di tidak ada pertemuan sama sekali. Jadi kalau ibu kita bikinkan rumusnya,
Jadi tadi kita punya xn, kita punya xn yaitu 2, 1, 3, 4, kemudian hn adalah 1, 2, 2. Maka kita perhatikan xn mulainya dari 0 sampai dengan n0 sama dengan 0 sampai 1, 0, 1, 2, 3, n sama dengan 3. Kemudian hn dari n sama dengan 0 sampai n sama dengan 2. Sehingga yn nanti hasilnya adalah dari n sama dengan 0 sampai dengan n sama dengan 5. Nah, itu triknya. Jadi kalau bingung kan, misalnya itu kita mulai dari n0. Kalau misalnya kita punya fn-nya dari n sama dengan min 1 sampai n sama dengan 2, kemudian gn-nya misalnya mulai dari n sama dengan 0 sampai n sama dengan 2, sehingga hasil konvolusi yn-nya adalah n sama dengan, ini kita jumlahkan min 1 sampai dengan n 4. Kayak ini yang mana maksudnya, Bu? Nah, yang itu ya. yn dari 0 sampai 5. 0, n1, n2, n3, n4, n5. Itu yang maksudnya dari 0. Sehingga kita bisa ngeset, memperkirakan hasil berapa jumlah hasil kita. Kemudian kita bikin tabelnya dari mana, kemudian berapa grafik yang akan kita buat. Kalau seperti ini, berarti kita udah bisa ngerancang grafik yang perlu kita bikin hanya 6. Oke ya. Dalam konvolusi berlaku komutatif. Artinya xn dikonvolusikan dengan hn akan sama dengan hn yang dikonvolusikan dengan xn. Jadi nanti kalau seperti ini kan, xn tetap, hn yang digeser, hn tetap, xn yang digeser, namun hasil konvolusi dua-duanya sama. Oke, kemudian ada cara yang lebih simpel untuk mengerjakan konvolusi. Cara ini tidak disarankan untuk menyelesaikan tugas perkuliahan ya. Jadi dia hanya membantu. Oke, kita bikin tabel. Ini perhitungan matematika saja. Kita sesuaikan nilai. Ini hn ada 4, ya, hn ada 3, kemudian xn nya ada 4. Di atasnya x, di bawahnya h, langsung masukkan nilainya. Berarti tadi kita punya nilai 2, 1, 3, 4, langsung masukkan 1, 2, 2, tanpa perhitungan ini ya, mencermin, dibalik, dan bla bla. Saudara kalikan, 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1, 3, 4, 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6, 8, 4, 2, 6, 8. Yang merupakan hasilnya adalah ini, 2. Saudara jumlahkan, berarti yn hasilnya adalah 2, kemudian 4 ditambah 1, 5, kemudian 4 tambah 2 tambah 3, 9, 2 ditambah 6 tambah 4, 12, 6 tambah 8, 14, dan 8. Ini hasil n. Oke ya, cepat pakai ini
Ini biasanya membantu ketika hasil perhitungan sudah berbelit-belit, kemudian kita tidak mengetahui hasil cepatnya seperti apa, saudara bisa gunakan tabel. Tapi untuk perhitungan di jawaban, tugas jawaban, kita tidak pakai yang ini. Jadi ini hanya untuk membantu. Oke, dicatat ya, membantu. Oke. Kemudian kalau saudara gunakan MATLAB, saudara tinggal masukkan di sana nilai X. Masukkan nilainya 2, spasi 1, spasi 3, spasi 4. Kemudian masukkan nilai H. 1, 2, 2. Kemudian nanti tinggal menuliskan Y adalah konvolusi CONV dari X dan H. Ini juga nanti akan saudara gunakan di PCD, pengenalan citra digital. Untuk menghaluskan citra digunakan dengan cara konvolusi. Itu karena dia citra 2 dimensi, maka nanti yang digunakan untuk citra ya, untuk citra. Maka nanti Y-nya adalah CONV2. Artinya ini untuk matrik 2 dimensi antara misalnya F dengan G. Oke, semoga bisa dipahami materi konvolusi diskrit. Ya, yang tadi saudara bisa menggunakan lewat deret dan lewat grafik, dan tidak disarankan pakai ini. Yang deret itu yang dibikin tabel tadi ya, tabel, dan kemudian bikin grafik. Silahkan dipilih yang mana yang lebih nyaman. Oke, materi konvolusi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.